Sebenarnya ada juga satu saham bro ya, juga ini next funny, cuman kalau gua ngomong kan nanti rame. Oh iya gitu. Ya udah ntar pip gitu ya. Iya, pokoknya Wih. Lagi mungkin berarti ya. Apa pendapat Ko Andri terhadap orang-orang yang bilang mindset dari cacing-cacing naga-naga ini disamakan dengan kayak gambling gitu loh? Nah, sebenarnya orang salah kaprah. Okay. Orang pikir tuh cacing naga itu 50-50. Cacing-cacing naga-naga artinya 50-50 kayak flipping nih. coin. Iya, artinya antara lu jadi cacing atau jadi naga. Kalau cacing naga di gua tuh konsepnya beda, bro. Oke. Gua ibarat gua ketemu kartunya nih as dua-duanya, bro. Oke. Kartunya as. Jadi ya udah lu all in maksudnya. Jadi cacing naga gua tuh maksudnya all in. Gue liat banyak banget yang akhirnya bilang kalau Ko Andri ini insider sama too good to be true. Tapi kalau gue mungkin lihat diri gue juga ini kayak too good to be true juga bro. Bahkan kadang merasa melihat hidup sendiri itu pokoknya too good to be true. Iya, gak nyangka bro, bener. Gue juga gak nyangka. Gue juga gak nyangka naiknya secepat ini bro. Ko Andri, halo, thank bro. you banget udah mau hadir di podcast gue. Gue sangat bangga ya bisa menghadirkan Ko Andri di sini karena jujur gue sendiri sangat terinspirasi bisa dibilang ya. Bahkan kemarin gue juga sempat ngambil kelas lu juga yang terakhir ya bro event. Yang November ya? Ya November 2024 kan November. Tahun lalu ya? Iya yang 1000 orang itu loh. Iya. Oh itu gue kaget sih, gue pas masuk. Jujur bro, gue sendiri gue kaget sebanyak itu gitu. Tapi tahu, maksudnya lu tahu dong pas daftar ini? Tahu, cuman itu ramenya itu baru kayak 2 minggu terakhir bro. Oh. Jadi awal-awal gue pikir tuh sepi, ya maksudnya biasa-biasa aja lah, paling biasa 100-200 orang gitu loh. Gue nggak nyampe membludak sampai seramai itu. Berarti secara operasionalnya juga kemarin agak kaget dan nyari tempatnya susah nyari tempatnya, dong. Iya, kira-kira kita dapat tempat 2-3 minggu terakhir lah. Iya, soalnya setahu gue untuk nyari tempat yang bisa nampung hampir 1000 orang itu nggak gampang bener, sih. Bener. Kan susah. Hotelnya harus memadai juga kan. Iya, benar. Keren. Jadi gue pas awal gue masuk, itu kan kita nggak langsung masuk ke atrium ke ballroomnya ya. Iya. Jadi gue perkiraan oke lah 100-an, 200-an gitu ya. Karena ngantri, pas masuk buset dah gede banget bener. Dan kan meja semua, kursi semua kan. Keren. Menurut gue itu mungkin salah satu event ini ya. Terbesar kita juga lah. Dan terbesar mungkin kalau ngomongin kelas yang membahas saham mungkin terbesar di Indo salah satu, sih. betul. Iya. Jujur gue juga kaget sebanyak itu gitu loh. Tapi rata-rata emang orang yang ikut dari sebelum-sebelumnya tuh mereka suka bayar lagi, suka ikut lagi. Ya, receipt gitu loh. Kenapa mereka, kira-kira kenapa mereka mau tahu update sahamnya gitu loh. Gue masih hold atau enggak, gue jual atau enggak gitu loh. Tapi emang selalu diumuminnya itu di kayak eventnya gitu ya? Event doang, betul. I see. Oke. Jadi mereka mau update lah rata-rata. Oke, BTW buat teman-teman di sini yang mungkin belum kenal dengan sosok lu, kok boleh dikenalin nggak seorang Andri Hakim ini siapa sih sebenarnya? Kalau gua sekarang lebih ke full time investor ya. Oke. Gua ke full time investor, gua baru ngajar itu sebenarnya baru setahunan terakhir lah. Jadi gue ngajar itu belum lama lah, paling setahun lebih dikit lah gue baru ngajar gitu loh. Sebelumnya ya gue full time itu dari 2020 lah. Bisnis gue, dulu gue bisnisnya di ekspor impor, terus udah pas COVID mati kan, karena nggak bisa ekspor ke Cina kan. Mati udah, jadi gue full time investor dari situ. Oke, berarti dari sebelumnya gue udah belajar saham, dari sebelumnya. I see. Dari 2018 akhir gue udah belajar saham. Oke. 2020 COVID udah gue full time. Ternyata full time-nya begitu gue fokus, untungnya kencang banget bro. Untung saham gue kencang banget bro. Gitu. Pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Terus sekarang gue udah gak mau balik lagi kerja gitu loh. Udah gak mau balik lagi. Ya dari saham juga bisa menghasilkan return-nya gede, bahkan mungkin lebih gede ya kalau dibanding dengan bisnis lu yang sebelum-sebelumnya. Betul. Jauh. Oke. Nah itu ntar kita mau coba bahas, tapi gue pengen tahu juga nih, mungkin teman-teman di sini juga penasaran. Kalau misalnya Ko Andri kan sekarang fokusnya di saham. Full sebagai investor. Betul. Boleh dikasih tahu nggak keseharian Ko Andri standarnya ya, standar hari-harinya itu ngapain gitu? Gua mungkin hampir seharian di depan komputer sih bro. Oke. Jadi kalau misalnya gue ada saham yang gue lagi beli gitu ya, misalnya gue lagi mau trading, itu gue biasa bangun bisa jam 4. Gue bikin orderan dulu, automatic order. Jadi begitu marketnya open jam 9, dia udah otomatis beli, udah otomatis jual gitu bro.
Nah terus udah gitu misalnya gue udah bangun jam 4, gue pasang automatic order, biasa gue tidur lagi. Tidur lagi jam 8 baru gue bangun bro. Jam 8 baru bangun, ya udah gue di depan komputer, gue udah cek-cekin market gitu. Dan itu seharian? Seharian, dari market buka sampai jam 4 tutup. Terus ya gue baca-baca berita jam 6, pas jam 6 kan biasanya udah keluar tuh broker summary-nya. Gue cek juga yang jual siapa, yang beli siapa, gue analisa nih retail atau nih siapa, fund atau siapa gitu. Gue cek ke sekuritas juga gitu. Mari ngobrol-ngobrol. Jadi gue rata-rata udah tau lah lawan-lawannya, musuh-musuhnya juga siapa, gue udah tahu gitu loh bro. Oh gitu. Jadi investor ibarat kata, mungkin teman-teman di sini bayangannya ya kalau jadi investor itu kan ya udah beli saham, nge-hold, ntar dijual. Tapi ternyata ada musuhnya juga kok. Gue pelajarin kalau misalnya yang orang-orang gedenya di perusahaannya masih keep, ya gue stay juga. Gitu loh. Oke. Gitu. Mungkin salah satu porto gue yang gede kan di saham Pantai Indah Kapuk ya. Nah ya selama perusahaan ini gue lihat bagus, ownernya masih di dalam, semuanya masih corporate action masih jalan lancar, ya gue keep terus bro. Tapi kalau misalnya saham-saham yang lain yang trading kayak misalnya ini udah over value, ya waktunya jual gue jual gitu. Ntar cuman memang 80-90% gue gue invest. Tapi ada trading juga berarti? Ada trading juga ada. Tapi tentunya porsinya itu lebih banyak di saham yang invest. Invest. Nah, gue pengen tanya nih. Tadi kan ceritanya itu awalnya berarti lu pebisnis nih kok? Gue bisnis awalnya. Di awal? Awalnya, bener. Kenapa pada akhirnya itu bisa memutuskan dari bisnis yang setelah tutup setelah COVID itu ya? Kenapa pindahnya itu ke saham? Untung saham gue gede banget bro. Tapi pada saat itu masuk ke sahamnya alasannya apa? Karena kan bisnis gue tutup. Nah, gue udah gitu waktu itu ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, bro. Jadi gue harus cari income nih. Nah, waktu itu income yang gue ngerti ya gue cuma saham doang. Karena udah ada dasarnya. Gue udah ada dasarnya. Karena dari 2018 gue emang udah trading saham, tapi waktu itu uang kecil. Waktu itu awal-awal trading tuh uangnya 10 juta, 20 juta gitu, bro. Pada saat itu keuntungannya bagaimana tuh? Sebagai untung trader juga, tetap untung. Nah, untung juga. Cuman karena gue lebih fokus di bisnis kan, namanya kita orang Cina, bro. Iya. Kan lu kalau mau kaya lu harus kerja gitu. Gak bisa lah invest gitu loh. Gak mungkin ibaratnya gitu kan. Kalau kata orang-orang yang udah lebih senior ya, gak mungkin duit itu datang dari orang lain ngasih lu duit. Harus lu yang kerja gitu, lu yang banting tulang gitu. Betul. Jadi ya waktu itu gue juga sistemnya gitu, gue kerja. Oh nih bisa invest nih, kan namanya kita sering denger ya, banyak orang kaya dari investasi saham gitu loh. Ya gue waktu itu main-main kecil-kecil lah gitu loh. Terus pas di 2019 akhir, gue punya trading tuh udah untung juga lumayan bro. Nah di situ gue all in sekitar 1M lah di 2020 awal Januari. 1M itu semua duit gue bro. Semua benar-benar semua tabungan, iya yang cash yang gue punya. Gitu, karena kan namanya kita bisnis kan biasa kita buat beli barang lagi kan. Ada untung beli barang, lagi gitu buat dijual lagi kan. Nah, gue masih ada spare cash waktu itu 1M, udah gue taruh di saham. Nah 1M itu habis bro. Habis jadi? Januari gue taruh 1M, di bulan Maret itu tinggal sisa 500 juta. Wow. Karena kena market crash. Yang 2000? COVID. Oh iya. Iya, waktu itu keluar berita tuh 3 orang kena COVID di Indonesia. Itu market langsung crash bro. Iya. 1M gue tinggal sisa 500 juta. Gimana? Itu gue inget banget karena pada saat itu gue juga udah main saham kok. Dan itu sehari itu kalau nggak salah market itu turun hampir 25% ya. Oh iya. 5%-an. Betul. Indeksnya 5%-an ya. Crash betul. Itu 3-5% pada saat hari. itu berarti lu merasakan loss terbesar dalam sehari. Betul. Mentalnya pada saat itu gimana? Nah karena gue mentalnya bisnis bro, gue dulu bisnis udah sering ketipu bro. Jadi gue merasa ini mah ya udahlah. Toh gue pikir kalau gue rugi ya gue nggak sendirian juga. Satu dunia juga bro. Satu dunia juga rugi gitu loh. Iya. Kalau gue rugi di saham, duit gue tinggal setengah. Toh orang lain juga rugi gitu loh. Jadi gue nggak mati sendiri. Kalau mati rame-rame. Jadi udahlah gue jalan aja gitu bro. Oke. Jadi pada saat itu sisa 500. Jadi 1 juta ke 1M ke 500 dalam waktu 2 bulanan, hilang 3 bulan. 3 bulan bro. Oke. Itu udah duit yang gua kumpulin
bisnis dari dulu. Bertahun-tahun bro. Karena memang bisnis itu menurut gue 1 miliar pertama tuh paling susah. Kenapa? Kenapa 1 miliar pertama itu paling susah? Karena menurut gue kaya itu permainan angka bro. Oke. Saat lu punya uangnya gede, lu cari duit 1M tuh gampang. Tapi saat duit lu kecil, misalnya duit lu misalnya masih di bawah 100 juta, itu dapat 1M tuh susah banget. Karena harus 10 kali lipat. Iya, betul. Dan lu kan harus makan. Lu harus makan, minum, ada cicilan apa segala macem, kredit card segala macem. Nah, jadi lu baru kekumpul dikit, habis lagi, kumpul dikit, habis lagi, kumpul dikit, habis lagi. Sedangkan kalau lu duitnya udah gede nih bro, lu kan dapatnya juga lebih gede lagi. Sedangkan pengeluaran makanan lu tetap kecil gitu. Karena pengeluaran gue tetap gue makan tetap di situ-situ aja gitu loh. Nah jadi yang gue dapat segini, sedangkan pengeluaran gue cuma segini. Jadi akumulasi cepet banget bro. Pokoknya yang susah itu menurut gue 1M pertama. Udah lewat 1M gampang bro. Oke, nah gitu, gue jadi penasaran nih karena tadi kita bahas tentang 1 miliar pertama itu paling susah. Dan juga kalau ngomongin investasi saham itu kan juga sama ya konsepnya ya. Misalnya dengan orang yang punya capital let's say 100M. 1%-nya aja udah 1M. Betul, kan betul gitu kan? Bro, iya. Menurut Ko Andri, berapa sih angka paling pas untuk orang itu mulai invest di saham? Kalau menurut gue lu mulai boleh dari sekecil-kecilnya sih. Tapi maksudnya lu jadi learning by doing gitu dulu loh. Jadi lu tuh pas uang lu dari kecil lu udah ngerti. Jadi begitu uang lu udah kekumpul, lu udah paham mainnya gitu loh. Karena waktu duit gue dikit juga gue udah mulai invest tuh 10 juta. Pas di 2018 tuh gue masih duitnya masih dikit. Gue masih invest mulai dulu tes 10 juta. Tapi gue udah ngerti, oh ini cara mainnya gimana gitu bro. Tapi kalau di satu sisi gue ada background ini juga, orang tua gue perusahaannya 2 publik bro. Nah ini ntar kita bakal bahas ya. Karena ini salah satu poin yang sering banget diangkat haters lu juga ya gua, mungkin ya. Iya. Ini nggak bapaknya orang kaya. Iya, bapaknya gitu. orang Padahal kaya bapak nih. gue pelit, gak pernah bagi gue apa-apa bro. Cuman gue pengen tahu kalau misalnya nih kok ada di antara penonton di sini, let's say tadi kan kita bilang lu pas masuk ke saham udah dengan 10 juta. Tapi di beberapa orang mungkin itu termasuk angka yang sangat-sangat besar. Let's say ada orang yang nonton, katakanlah dia gaji misalnya UMR nih. Sebulan bisa nabung sekitar 500.000. Sisa tuh yang ready untuk diinvestasikan atau disimpan di bank atau apapun lah. Apa yang lu rekomendasikan ke mereka? Apakah mereka cocok untuk mulai invest ke saham? Kalau gue jujur bro, dulu gue pas pertama kali kerja sama bokap ya, bokap gue juga bayar gue gaji 5 juta bro. Oke. Gila gak? Oke. Orang-orang pikir, itu ngurus apa? Ngurus apa tuh? Kan tergantung 5 jutanya ngurus apa? Dia suruh gue mulai dari paling bawah sih. Oke. Jadi gue start juga sama, mulai dari 5 juta juga. Bukan langsung di ruangan kantor, enggak. Gue sama kayak karyawan-karyawan yang paling bawah juga, staff-staff yang lain. Pada saat itu bisnisnya apa? Waktu itu gue awal-awal sebenarnya di bidang motor. Impor motor dari Cina. Jadi bokap gue ada satu bisnis impor motor dari Cina. Ya gue kerja jadi salah satu marketingnya lah di sana. Tapi staff yang paling bawah bro, marketing yang paling bawah, gajinya 5 juta juga sama. Jadi orang selalu pikir, wah ini mah anak orang kaya langsung gaji. Enggak bro, gue juga mulai dari 5 juta bro. Gitu. Terus kalau gue sih waktu itu, walaupun gue gaji 5 juta, gue tetap bisa ngumpulin ya. Gue ngirit-ngirit, ya kekumpul lah. Misalnya 6 bulan 20 juta gitu. Awal-awal ini awal-awal banget ya, waktu gue umur 21 berarti ya. 21. Udah 10 tahunan lebih yang lalu ya. Terus akhirnya kumpul, kerja dulu, udah gitu gue orangnya sembari suka bisnis sampingan bro. Oke. Nah bisnis sampingan gue tuh dulu banyak. Nah bisnis pertama gue tuh alat berat. Gimana ceritanya dari yang punya 20 juta, nabung 20 juta, jadi bisnis alat berat itu gimana tuh? Nah, gue agak gak nyambung tuh. Karena gue pernah minta modal sama bokap. Bokap gue gak kasih modal bro. Gak ngasih? Gak kasih. Karena bokap gue dulu juga bokap gue tuh sekolah lulusan SD bro. Dia selalu bilangin orang, gue sekolah SD, sekolah dagang katanya. Jadi dia nggak tamat SMA bro. Nah terus dia bilang, gue nggak lulus apa-apa aja gue bisa punya perusahaan banyak gitu loh. Jadi dia bilang modal itu dari otak bro, bukan dari uang gitu loh. Jadi dia bilang, ya kalau daripada gue kasih lu uang lu buang ke laut, kenapa nggak gue buang sendiri ke laut gitu loh.
Buset. Jadi dia nggak kasih gue uang bro saat itu. Malah gue kena maki lah 3 jam. Jadi gue pikir ya udahlah gue cari. Nah, terus dia bilang orang pinter itu bisa cari duit tanpa modal. Oke. Dia bilang lu modal tuh kan bisa dari mana-mana. Bisa dari lu pinjem dari bank, bisa partner. Nah itu yang gue lakukan bro. Jadi awal-awal gue bisnis alat berat. Jaminannya ini alat berat ini sendiri. Jadi gue ke perusahaan financing. Oke. Gitu. Gue waktu itu Buana Finance. Jadi gue cuma bayar DP 20% aja. Gue cari alat berat second. Harganya waktu itu 600 jutaan. Gue bayar 20%-nya aja gitu loh. Sebari gue partneran sama temen. Oke. Gitu. Jadi kekumpul lah duit-duitnya gitu. Dan pada saat itu setelah ketika COVID datang itu ceritanya bisnisnya tutup, bangkrut. Udah bangkrut duluan. Udah bangkrut duluan. Okay. Terus gue udah cobain bisnis macem-macem bro dulu. Apa aja tuh kira-kira? Waduh banyak. Alat berat gue udah pernah coba. Dulu website kayak Daily Deal gitu loh. Kayak Disdus tau gak? Kayak Groupon gitu loh. Kupon-kupon gitu loh. Oke. Oh tahu. Ada dulu gue pernah bikin. Ngeklaim kupon-kupon untuk di restoran-restoran gitu. Iya. Dulu gue pernah bikin juga website gituan bro. Oke. Terus dulu gue pernah bikin restoran pernah. Cafe juga pernah. Terus gue trading rempah-rempah bro. Beli apa? Lada putih, lada hitam dari petani. Jual di pasar di Indonesia juga pernah. Oke. Terus gue pernah Amazon FBA juga pernah. Oke. Terus dropshipping juga pernah. Apa aja bro. Semua dulu gue kerjain semuanya bro. Cobain. Padahal ini gue mau twist balik ya. Pendapat orang-orang ya. Yang bilang ini Ko Andri mah anak orang kaya gitu loh. Ya anak orang kaya sih emang iya ya. Cuman maksudnya siapa gitu loh yang sekalipun orang-orang itu bukan punya background yang punya privilege gitu. Juga belum tentu mau cobain banyak hal seperti lu kan. Karena bokap gua gak kasih gua uang gede bro. Jadi pas gua dapat gaji 5 juta itu kan gua ribut nih sama bokap gua. Gue mana bisa hidup gaji 5 juta doang. Nabung sebulan cuman 1 juta 2 juta gitu. Itu pun udah susah banget ya. Jadi gue keluar gue bisnis alat berat itu bro. Nah pas bisnis alat berat gue udah gak kerja sama bokap sebenarnya. Gitu. Okay. Jadi itu di umur 21 gue cuma kerja 3 bulan. Udah gitu gue nggak 3 bulan. 3 bulan lebih lah. Akhirnya gue keluar gue bisnis alat berat. Udah gitu pas gue bisnis rempah-rempah dan lain-lain, itu gue tiba bokap gue panggil lagi bro. Itu gue sekitar umur 26 ya, 26-27 bokap gue telepon. Di situ gue masuk lagi kantor. Nah di situ mulai gajinya 10 juta bro. Oh, tapi kenapa balik kok? Maksudnya kenapa memilih balik? Tiba-tiba nggak tahu bokap gue sempat musuhan ya sama bokap nggak ngobrol lagi. Terus tiba dia telepon. Salah satu direktur di kantor papa nih ada yang baru resign nih. Udahlah kamu bantulah gitu loh. Mungkin bokap gue juga lihat ya gue ternyata di luar gue bisa juga nih bisnis jalan gitu loh. Jadi gue dipanggil balik ke kantor bro. Pas gue balik kantor ya udah gue mulai dari 10 juta. Terus waktu itu gue apa aja gue kerjain. Dia suruh gue kerjain perhotelan gue kerjain. Terus pertambangan gue kerjain. Jadi waktu itu pas gue masuk lagi gue udah ngerjain motor. Gue ngerjainnya lebih ke pertambangan sama hotel bro. Sama properti 3 itu. Tapi bisnis orang tua. Gue gak dapet dividen gak bro. Cuma makan gaji doang. Berarti benar-benar kerja gitu? Kerja. Benar-benar kerja. Karyawan gitu loh. Gajinya 10 juta. Terus naik jadi 15. Jadi 20. Jadi terakhir 30. Tertingginya 30 doang sebenarnya. Sampai di titik apa akhirnya? Tapi 30 keluar. Itu gue ada ngerjainnya 10 PT bro. Oke. 10 PT. Jadi 30 menurut gue ngerjain 10 PT tuh kecil bro. Kecil gitu loh. Ibarat kata mungkin lu mikirnya itu kalau gue ngerjain sebanyak ini dan bukan sama bokap gue, harusnya gue dapat lebih banyak. Iya betul. Iya. Betul. Jadinya karena gue 30 juga merasa gue waktu itu keperluan juga banyak ya. Namanya kita cowok kan kita mau beli rumah, mau beli macem-macem. Jadi itu di samping gue kerja bantuin bokap, gue punya perusahaan sendiri juga bro. Apa pada saatnya? Ekspor impor. Gitu. Gue suka impor barang dari Cina, lalu gue jual. Kadang ada yang jual di Indo, kadang ada yang gue jual di US bro. Amazon FBA. Gitu. Gue jadi gue kirim barangnya dari Cina, gue kirim ke warehouse di Amerika.
Iya. Ini ya zaman-zaman Shopify gitu. Iya, betul, ya? betul. Gue soalnya dulu internet marketer juga, jadi gue lumayan paham lah untuk itu. Betul. Sampai akhirnya berapa lama tuh kok berlangsung sampai yang berarti sampai COVID kerja? Sampai COVID, betul. Sampai COVID. Lu keluar baru invest di saham. Saham, betul. Sorry bro, ini. Aman. Oke. Jadi pada saat itu akhirnya nih dengan modal yang tersisa gitu ya. Lu memilih masuk ke saham. Yes. Nah, apakah, jadi uang 1M yang gua kumpulin itu sebenarnya dari bisnis pribadi, bukan dari gaji bokap sebenarnya. Gaji bokap itu sebenarnya cuma buat menutupi kebutuhan gua setiap bulan lah. Oke. Gitu. Jadi gua waktu itu hit satu bisnis ekspor impor lumayan gede. Nah, itu gua hit untung gua sempet 2-3 M lah. Total dari bisnis. Total dari keuntungan bisnis itu 2-3 M. 2 M-nya itu gue pakai buat bisnis lagi, buat beli inventory lagi. Nah 1 M-nya gue ada cash. Nah 1 M cash itu yang gue masukin ke saham. Pada saat itu apa saham yang lu beli? Saham yang gue beli di waktu awal itu paling besar itu gue beli di Arto. Saham Arto. Di 2019 gue belinya. Nah kenapa akhirnya memilih Arto itu pada saat itu kok? Karena kan gue dulu sering ekspor impor ya bro. Gue sering bolak-balik ke Cina tuh. Dulu gue sering pergi Canton Fair gitu ya. Nah pas gue ke sono itu orang-orang tuh gue lihat di Cina itu orang-orang udah pakai namanya WeChat Pay bro. Yeah. Jadi dia dikit-dikit tap gitu loh. Gue merasa tuh one day itu ini bakal terjadi di Indonesia bro. Karena gue merasa tuh apa aja yang terjadi di Indonesia tuh cuma telat. Yeah. Tapi cepat atau lambat tuh teknologi di luar tuh pasti masuk ke Indonesia gitu bro. Nah jadi gue udah sering lihat tuh. Dulu kan kalau lu ke restoran aja, bahkan lu pergi jajan di pinggir jalan bro, lu tuh nggak bisa bayar pakai cash. Inci-incinya tuh udah nggak terima cash kalau di Cina. Iya. Terimanya WeChat Pay. Nah gue merasa tuh ini one day bakal terjadi di Indonesia. Oke. Nah pas gue invest saham, awalnya dulu gue beli saham tuh yang aneh-aneh lah bro, trading. Terus tiba-tiba gue ketemu berita Bang Artos ini diakuisisi sama Jerry Eng sama Patrick Waluyo. Nah terus gue lihat kan backgroundnya Jerry Eng itu yang bikin Genius kayak semacam bank digital gitulah. Yeah. Terus si Patrick Waluyo juga investornya Gojek. Nah gue merasa ini kayaknya mau jadi bank digital nih. Cocokmologi aja bro, cocok-cocokin aja. Tapi emang benar-benar cocokmologi. Cocokmologi pada bener. Saat itu belum yang analisa mendalam itu nggak ada gitu. Maksudnya analisa gue itu aja. Ini foundernya top notch nih. Oke. Foundernya satu bankir jago, satu investornya Gojek gitu loh. Terus udah gitu satu ini banknya masih kecil banget nih, ada potensi jadi gede. Terus udah gitu memang ada berapa lama kemudian dia ngomong ini mau jadi Gojek Bank. Orang prediksinya saat itu. Oke. Ternyata jadi bank digital gitu loh. Nah ya udah jadi di situ gue hajar. Gue waktu itu masuk di situ 300 juta. Sisanya gue alokasi ada beli BCA juga, ada beli BRPT, beli macem-macem lah. Totalnya 1 M. Tapi big win-nya lu pada saat itu dapatnya dari si Arto ini. Dari si Arto. Itu total dari awal kalau dipegang sampai akhir itu berapa persen? 2.200%. Jadi 22 kali lipat. 22 kali lipat. Nah, jadi pas market crash di Maret 2020, kan duit gue sisa 500 juta tuh, Bro. Jadi saham-saham yang lain tuh kayak ada dulu gue ada BRPT, ada BCA itu gue jual semua. Gue all in ke Arto semuanya. Karena waktu itu Arto ada corporate action. Ada right issue di bulan April. Nah, jadi gue semua barang yang lain gue jual, gue all in benar-benar di satu Arto itu. Gue nggak nyangka tiba-tiba dia naiknya cepet, Bro. Itu pertama kali. Berarti pada saat itu ya ini dari pandangan gue itu adalah pada saat itu lu juga belum yang benar-benar mengerti arahnya itu kemana. Lu cuma percaya kalau ini bagus. Gue masuk aja. Iya. Betul. Jadi gue sebenarnya learning by doing juga gitu loh. Awalnya gue juga trading tuh value investing, Bro. Tapi begitu gue kena yang ini, wah ternyata saham kalau ada ownernya bagus, ada corporate action, market capnya masih kecil, ada potensi jadi market cap gede, terus ada gitu, ada backdoor listing, ada turn around ya bisnisnya ya. Itu multi bagger, Bro. Di situ gue belajar.
Nah sekarang gue nyari saham yang seperti itu. Nah makanya setiap tahun tuh saham gue tuh all time high terus. Karena gue selalu nyari yang seperti itu. Dan setiap tahun menemukan setiap tahun ada. Oke, tapi nggak bisa lu mau kayak bulan ini ya ketemunya, nggak bisa. Setiap tahun ada tapi nggak tahu kapan bro nemunya. I see. Oke. Cuman kalau begitu ketemu lu harus full power kalau gua. Nah ini satu hal yang unik ya ketika lu menyebutkan multi bagger. Karena standar apa ya? Gue sendiri udah main saham dari tahun 2017. Lebih lama dari lebih gua. Lama, tapi lebih jagonya Ko Andri aja. Kayaknya gue yang harus belajar nih jadinya. Cuman yang gue tahu ya standar di market itu kalau yang mau namanya trader lah, investor, setahun bisa 30% aja itu sudah hebat. Jago yang Udah luar hebat. biasa banget lah. Yes. Tiba-tiba Ko Andri datang dan standar gue itu multi bagger. Iya, gue jujur bro, bukannya gue bohong atau sombong gitu ya. Bener-bener gue setiap tahun di atas 100% bro. Tahun lalu aja gue 300% lebih. Total portfolio. Total portfolio. Oh. Karena majority kan gue di PANI. Iya. PANI kan tahun lalu naik 200% lebih bro. Hampir 250-an persen lah. Iya. Itu PANI doang. Sedangkan gue ada multi bagger yang lain itu juga walaupun gue masuknya kecil tapi dia jadi gede juga gitu bro. Oke. Itu jadi duitnya juga cepet gitu akumulasinya. Terus tahun lalu gue juga belajar ilmu yang namanya repo bro. Oke, apa itu repo buat teman-teman yang paham? Jadi repo itu jaminkan saham gue yang lama, gue dapet cash. Oke. Cash baru. Kayak minjem duit. Yes. Oke. Tapi jaminannya saham. Jadi ibarat kayak dulu alat berat, gue pinjem duit jaminannya alat berat kan. Iya. Ini pinjem duit tapi jaminannya saham. Oke. Dari situ gue dapet uang kan. Uang ini gue beliin lagi saham bro. Saham ini untung lagi, jadi multiplying. Jadi emang hutang itu sebenarnya kan kayak leverage ya. Kalau lu salah, dia kayak pedang bermata dua gitu loh. Iya. Kalau lu salah, lu ruginya double. Tapi kalau lu berhasil, lu untungnya juga double bro. Iya. Gitu. Jadi nah kebetulan karena gua bener analisanya ya, jadi double-nya lebih kencang lagi bro. Makanya tahun lalu tuh gue 300% lebih, hampir bahkan 350 kali, 350%. Mungkin juga karena standar itu ya, gue lihat banyak banget yang akhirnya bilang kalau Ko Andri ini insider sama too good to be true. Tapi kalau gue mungkin lihat diri gue juga ini kayak too good to be true juga bro. Bahkan kadang merasa melihat hidup sendiri itu pokoknya too good to be true. Iya, gak nyangka bro, bener. Gue juga gak nyangka. Gue juga gak nyangka naiknya secepat ini bro. Kayak contohnya tahun lalu itu gue juga target paling PANI itu ke 8.000 lah, dari 5.000, 8.000. Totalnya 17.000 bro. Oke. Itu. Jadi memang over target lah, selalu over target. Oke. Nah, gitu. Apa pendapat lu kok terhadap orang-orang yang misalnya karena kan banyak penjelasan ataupun narasi dari saham yang lu beli itu adalah kepentingan dari si owner, gitu ya, betul. Ataupun corporate action, di mana hal-hal ini mungkin ya di kalangan retail ataupun yang sehari-hari gitu ya, orang-orang sehari-hari yang kerja paling invest doang, mereka nggak akan tahu informasi itu. Tapi dari mana seorang Ko Andri tahu, let's say, si bandar ataupun ownernya itu lagi ke arah mau kemana, atau corporate actionnya bakal ada, narasinya apa, itu taunya dari mana? Nah, kalau gua ini lu baru bisa tahu kalau lu full time sih sebenarnya memang. Kalau waktu gua misalnya 2018 2019, karena kan gua waktu itu juga part time kan, tradingnya sembari kerja. Nah itu lu jadi nggak ada waktu itu buat nyari informasi gini. Karena sekarang gue full time, gue jadi kerjaan gue tiap hari nyari informasi. Jadi misalnya kan gue seharian di depan komputer ya bro. Nah itu gue sembari telepon, kontak-kontak, informasi, ngobrol-ngobrol, networking gitu loh. Sana sini. Nah itu dapat banyak informasi bro. Dari mana-mana, information bisa dari mana aja bro. Bisa dari, lu bisa dapat dari forum, itu pertama ya. Dari forum, kayak misalnya forum-forum di Stockbit, kan lu baca-bacain kan. Gitu. Dari situ kan lu juga dapat insight-insight juga dari orang lain ya. Terus kedua lu bisa dari berita juga. Karena lu kan baca-baca berita ya. Kalau gue ada ini bro, bikin alert. Kalau misalnya gue PANI gitu ya. Gue ada alert PANI. Jadi kalau ada berita PANI, gue langsung dapat informasi duluan.
Oh. Itu. Nah itu kedua, ketiga dari sekuritas ya. Gua makanya gue ada dana tuh di beberapa akun bro. Jadi gue tetap tetap ada inilah relationship sama sekuritasnya lah. Jadi ya gue bisa ngobrol-ngobrol, cari informasi gitu. Jadi dari mana-mana sih, terus udah gitu dari teman ke teman juga kan. Misalnya kita tahu nih misalnya owner perusahaannya ini siapa. Kan kita kadang ada yang teman punya teman kenal dia gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti ibarat kata. Tapi kalau insider direct itu nggak kenal bro, gue nggak kenal. Tapi ya cari informasi kan bisa dari mana aja ya bro. Iya. Gitu. Dan di 2024 kemarin bisa dibilang apa ya, saham Pani ya bisa dibilang naik banget juga karena banyak didiskusikan oleh podcast-podcast. Iya sih. Dan lu juga membahas itu kan pada saat itu. Tapi tidak rekomendasi ya tetap. Iya bukan rekomendasi. Kita nggak merekomendasi ya. Tidak teman-teman merekomendasi ya. betul. Pada saat itu apa yang menyebabkan seorang Ko Andri memutuskan untuk melirik saham Pani di awal-awal? Kalau tadi kan Arto itu karena ini ya, karena si Patrick Waluyo ya. dan ya. Kalau sebenarnya pertama tuh gue memang kena gede tuh dari Arto ya. Arto kan dulu 500 juta total jadi belasan miliar bro. Belasan miliar. Oke. Nah itu karena kali 22 kali. Oke. Udah gitu ada right issue-nya, jadinya duitnya gede. Waktu itu bahkan gue tebus right issue-nya, gue gak ada duit bro. Gue pinjem temen. Buset. Oke. Pinjem duit temen, terus gue kasih modal, gue bahkan kasih bunga 10% sebulan bro. Mak. Demi urgent banget ya. Iya. Itu gue kasih 10% sebulan. Kayak gue paling, dia seneng, wah gila 10% dapat sebulan gitu, cepet banget. Ya gue juga seneng ada yang biayain ini. Nah terus udah gitu, kemenangan kedua gue itu sebenarnya di BBHI. Oke. BBHI itu sebenarnya dulunya itu company dari bokap gue bro. Oke. Tapi udah dijual ke CT Charles Tanjung, baru gue beli. Jadi bukan kayak misalnya orang bilang kan, gue insider. Kalau gue insider itu gue beli dari awal, gue udah di dalam sana gitu loh. Ya kalau lu insider harusnya awalnya ketika bokap lu jual, gue udah di dalam. Iya. Sebelum dia beli. Iya. Oke. Udah dijual ke CT, terus gue masih ada sisa cash gitu loh. Hasil trading gue ada sisa cash, gue pikir beli saham apa lagi ya. Nah terus gue beli si BBHI ini. Awalnya beli dikit bro. Oke. Beli cuma 100-200 juta doang. Oke. 200 jutaan lah kalau nggak salah. Kalau gue insider gue masuknya miliaran bro. Nah ini gue masuk 200 juta doang. Gue pikir siapa tahu lah jadi sesuatu gitu loh. Ternyata naik bro. Naik cepet. Nah di situ gue masukin lagi sekitar 2-3 M lah. Sekitar 2-3 M. Nah itu jadi belasan miliar lagi. Gitu loh. Tapi gue jujur gue lebih yakin sama Arto. Jadi waktu itu Arto dan BBHI barengan bro. Oh. Jadi Arto gue juga masih pegang, BBHI juga pegang. Makanya jadi gue BBHI-nya gue nggak bisa masuk duitnya banyak karena sebagian uang gue masih di Arto. Iya. Nah terus dari 2-3 M itu jadi belasan miliar juga. Jadi dari dua saham ini menghasilkan belasan miliar. Yang dimana di 2023, 2024 lu masukin ke Pani. Yes, betul. Oke. Tapi along the way di situ gue juga ada 10% dana itu gue suka trading. Nah, gue kalau trading pakai trading limit, bro. Oh, berarti kayak margin itu? Pakai margin. Nah, itu juga gue untungnya juga gila, bro. Oke. Jadi misalnya gue awal-awal mungkin trading modalnya 500 juta itu jadi miliaran juga, bro. Jadi ini juga termasuk menambah uang juga di portfolio juga gitu. Tapi kalau seorang Ko Andri trading itu analisanya itu apakah juga sama seperti investasi yang menggunakan Sama. Gue carinya yang trading corporate kan action time juga. frame-nya itu lebih pendek harusnya. Yes, tapi gue carinya yang corporate yang ada kemungkinan corporate action juga. Oh, oke. Jadi multi bagger juga. Gitu. Cuman time frame-nya lebih pendek aja karena gue melihat ownernya tuh kurang jelas. Jadi gue time frame-nya lebih cepat aja gitu loh. Tapi caranya sama. Analisanya sama. Cuman time frame-nya lebih pendek aja gitu loh. Nah uang-uang ini di 2023
2023 itu gue all in full ke Pani. Oke. Pada saat itu alasannya apa? Saat itu gue merasa kayak deja vu gitu bro, pas gue nemu saham Pani ini. Padahal kan sebelumnya nggak pernah saham properti yang ngasih multi bagger kan? Nggak pernah. Jadi apa pas deja gue vu? nanya ke analis yang lain juga orang bilang properti mah nggak kemana-mana bro. Semua perusahaan properti itu tidur. Nah jadi gue orang bener kan? Memang bener. Jadi gue orang gila pertama yang beli properti nggak liquid puluhan miliar bro. Apa keyakinannya waktu itu ada berita bahwa PT Pratama Abadi itu dulu Pani itu namanya Pratama Abadi Nusa Industri bro. Oke. PT Pratama Abadi Nusa Industri ini mau diakuisisi sama Agung Sedayu. Oke. Beritanya seperti itu. Nah sahamnya udah terbang dari 100 perak, dari ratusan perak ke 5.000. Nah di 5.000 dia ARB berjilid. Gue beli di ARB itu bro. Gue jadi beli di pucuknya. Jadi gue bukan insider. Kalau insider kan gue beli di 100 tuh. Gue beli di 5.000. Dibeli di 5.000 pucuk 5.000. terus dia ARB? Dia ARB ke 4.000. 4.000 gue beli terus. Oke. Setiap hari gue beli. Kan sahamnya gak liquid tuh. Jadi gue gak bisa beli banyak bro. Jadi gue tuh setiap hari gue beliin terus. Gue beliin. Itu gue beliinnya sekitar 4 bulanan bro. Dari gue ketemu itu sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 5 bulan. Gue beli terus, gue cicil beli terus. Sampai hampir puluhan miliar itu. Oke. Dan orang-orang juga bilang, lu gila, ini saham gak liquid, lu gak bakal bisa keluar dia bilang. Iya. Tapi gue udah dapat pengalaman dari right issue sebelumnya kan. Saham begitu right issue itu dia dari gak liquid jadi liquid bro. Tapi emang pada saat itu berita right issue-nya udah ada? Udah ada. Udah ada bahwa dia bilang Agung Sedayu mau mengakuisisi ini dan akan melakukan right issue. Udah ada beritanya. Jadi gue udah lihat wah nih diakuisisi nih right issue lagi nih. Menurut gue nih sistemnya mainnya sama nih. Kayak Arto, kayak BBHI, kayak yang lain-lain lah, BNBA, BBYB itu semua mainnya sama tuh pasti. Jadi gue udah dari situ udah gue full power. Karena saat itu yang corporate action jelas cuman ini. Gue gak ketemu saham lain. Iya. Dan yang 2 ini gue udah jual. Jadi gue cash gue banyak saat itu bro. Udah gue full power jual beli di Pani ini. Oke. Nah terus sahamnya gak naik bro. Tidur selama itu dari berapa lama tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 6 bulan tidur. Lu gak ini mentalnya itu gak kayak bergetar gitu ini kenapa Enggak, kagak gue naik? merasa ini ada Agung Sedayu. Gak mungkin gak jadi apa-apa gitu bro. Terus market cap-nya waktu itu masih 1,5 T. Terus ada keluar berita kan. Antoni Salim sama lagi bikin jalan tol ke Pantai Indah Kapuk. Jalan tolnya aja 18 T. Gak masuk akal kan gue dulu bantuin bokap gue di properti kan bro. Gue merasa gak masuk akal nih. Jalanannya lebih mahal daripada propertinya. Cuman pada saat itu juga udah ada berita kalau si apa namanya Pani ini yang perusahaan sebelumnya itu akan menjadi untuk si PIK ini. Atau belum? Belum. Tapi kemungkinan besar. Oke. Karena Agung Sedayu mau buat apa lagi? Iya. Tapi kemungkinan besar sih jadi Pantai Indah Kapuk. Tapi emang dari tahun sebelumnya gue udah ada pemikiran. Gue tuh dulu suka main di PIK bro. Iya. Gue emang suka main di PIK. Gue merasa ini perusahaan kalau sampai IPO, gue mau beli ini sahamnya nih. Karena gue dari dulu hobi banget main di PIK bro. Gitu. Nah terus tiba-tiba pas dia mau IPO, dia mau listing, udah gue all in. Karena ini emang dari dulu gue juga janji kalau sampai perusahaan ini IPO gue emang mau beli karena menurut gue manajemennya bagus banget, kuat banget gitu loh. Apalagi nggak ada kan lahan di utara lagi yang bisa segede ini, cuman Pantai Indah Kapuk doang. Di situ gue all in. Dan sahamnya emang tidur dulu, tapi ternyata turns out it pays off lah. Ternyata memang multi bagger bro. Dan akhirnya boleh di spill nggak kira-kira? Gue beli 2022 sorry bro. 2022 bukan 2023. Kira-kira total growth dari Pani selama hold itu udah berapa persen kok? Per hari ini gue harga dari 700 kan bro. Tertingginya itu dia pernah waktu itu 19.000. Itu kalau tertinggi udah 3.000%. 30 kali lipat bro. Gitu. Ya itu yang menghasilkan gua untungnya besar banget. Justru Pani itu yang menghasilkan gua paling besar lah. Tapi gua holdnya lama bro, udah 3 tahun. 3 tahun, iya. Dan
apakah memang trading style dari seorang Ko Andri itu memang begitu? Misalnya kayak nggak apa ya, kayak fokus banget gitu loh. Iya, fokus banget. fokus. Jadi kalau udah menemukan satu saham yang lu yakin, lu udah nggak cuman all in nih, tapi sampai minjemin margin, trading limit, bahkan tadi repo juga. Iya, betul, bro. Oke, makanya ada istilah cacing-cacing naga-naga gitu. Iya, betul. Kalau kan gue juga main sama teman-teman gue beberapa gitu ya, bro ya. Mereka kalau invest tuh mereka nggak pakai pinjam-pinjam, mereka santai aja. Kalau gue itu emang karena gue emang full time-nya di sini, jadi menurut gue ada sedikit penyesalan tuh dulu pas BBHI, bro. Oke. BBHI gue itu naiknya kan juga sama 2000-an %, bro. Tapi karena gue masuknya cuma 2M, gue merasa nggak maksimal. Oke. Seandainya kalau gue masuk waktu itu kan udah ada Arto, dari Arto kan gue untungnya udah belasan M. Kalau gue masuk belasan M mungkin udah dapat 100 M dari satu BBHI. Apa pendapat Ko Andri terhadap orang-orang yang bilang mindset dari cacing-cacing naga-naga ini disamakan dengan kayak gambling gitu loh? Nah, sebenarnya orang salah kaprah. Okay. Orang pikir tuh cacing naga itu 50-50. Oke. Ya kan? Maksudnya, cacing-cacing naga-naga artinya 50-50 kayak flipping coin. Iya, artinya antara lu jadi cacing atau jadi naga. Oke. Kalau cacing naga di gue tuh konsepnya beda, bro. Oke. Gue ibarat gue ketemu kartunya nih as dua-duanya, bro. Oke. Kartunya as. Jadi ya udah lu all in maksudnya. Jadi cacing naga gue tuh maksudnya all in. Ibarat kata 50-50. Ibarat kata kalau main poker, lu udah tahu hand lu bagus. Yes. Rivernya juga mendukung. Yes. Cacing-cacing naga-naga maksudnya all in 90% lu menang. Ya kali gue kalah gitu loh. Iya. Mungkin lu bisa kalah lah 10% kalau misalnya musuhnya keluar straight. Yang lebih bagus. Iya. Okay. Atau flush gitu. Mungkin lu kalah. Tapi 90% kan lu menang. Lu udah pegang as 2, bro. I see. Nah kalau gue ada 90% menang ya gue jadi all in. Nah waktu itu gue lihat Pani itu under value lah. Jadi disitulah gue all in, bro. Nah untuk membahas cacing-cacing naga-naga gue udah siapin hadiah khusus nih buat seorang Ko Andri. Ini gue kemarin hunting untuk dapetin ini. Karena seorang Ko Andri identik banget sama cacing-cacing naga-naga. Gue udah beliin cacing dan naganya. Wah, thank you bro. Cacing. Lu ada Pokemon nggak? Ada. Ngikutin Pokemon nggak? Dari kecil gue main ginian, bro. Jadi ini ada cacingnya, ada naganya nih. Nah, gitu. Cacing naga ya. Jadi sekalian kita semoga di tahun 2025 jadi naga semua jadi ya. Jadi naga, kita ya. Amin. Padahal ini sebenarnya bukan cacing nih, ulet. Tapi gue juga sempet ini ya, bro. Gue pernah naik pesawat ya. Gue ditoel orang dari belakang. Kenapa? Kok yang cacing-cacing naga-naga kan? Saya nggak tahu namanya, cuman lihat ini ya cacing-cacing naga-naga gitu. Jadi ikonik banget. Iya, jadi emang gitu lah. Tapi emang cacing naga itu maksudnya 90% tuh sebenarnya lu menang. Jadi ya udah lu all in. Okay. Memang kalau misalnya ada kemungkinan lu salah nih. Tapi di saham kan kalau misalnya lu salah kan lu bisa cut loss gitu loh. Iya. Itu kalau gue sistemnya kalau emang lu salah cut loss gitu loh. Okay. Contohnya di saham-saham yang akuisisi ini ada beberapa juga gue salah, bro. Seperti contohnya di BNBA. Oke. Dulu BNBA itu rencananya mau diakuisisi sama Shopee, jadi Shopee Bank. Terus di pertengahan jalan akuisisinya gagal. Ya udah gue jual. Terus pernah juga BNBA gagal sama Shopee, akhirnya dia sama Ajaib. Nah, gue udah beli, sahamnya nggak naik kemana-mana, akhirnya gue juga cut. Oke. Gitu. Jadi memang tetap cacing naga itu tetap lu perlu cut buat amanin ini. Jadi menurut gue di saham itu kalau lu udah paham banget, potensi untungnya tinggi, potensi lu loss tuh kecil banget. Iya. Dan apakah bisa dibilang kalau si Pani ini sekarang sudah menjadi naga? Atau masih naga mini? Sudah gitu? sih, sudah jadi naga sih. Oke. Nah, karena sekarang market cap-nya aja pas gue beli kan 1T ya, bro ya, 1,5 T. Sekarang udah 250 T. Udah jadi naga, bro. Di atas 100 T mah udah naga. Tapi dari naga masih bisa jadi sesuatu lagi atau? Menurut gue masih bisa naik lagi, bisa naik. Oke. Karena kalau kita lihat kan yang masuk ke Pani sekarang aja baru 2.000 hektar, bro. Sedangkan land bank dia tuh 35.000 hektar. Gitu. Bisa ke sana atau enggak sebenarnya bukan karena gua, karena ownernya. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ownernya Agung Sedayu misalnya, oh gue mau suntik masukin lahan lagi,
ya otomatis market cap-nya naik lagi dong. Karena kan lahannya bertambah. Oke. Gitu. Jadi balik ke mereka sebenarnya. Iya. Jadi kalau ditanya potensi nggak potensi, balik lagi ke ownernya gitu loh. Tapi kalau ditanya gua bakal ada corporate action lagi, menurut gua bakal ada. Oke. Gitu. Kenapa? Kenapa bisa berpendapat? Tebak-tebakan aja apa gimana? Hasil research gua lah. Hasil research lah. Oke. Dan kalau misalnya dari seorang Ko Andri nih, PD-nya ini Pani sendiri itu bisa sampai ke arah mana sih? Kita kan ngomongin PD yang realistis kalau misalnya tadi 35.000 hektar dimasukin semua ya kita semua juga berharap seperti itu ya yang nge-hold ya. Tapi kalau dari Ko Andri sendiri pendapat pribadi aja gitu loh. Kalau pendapat pribadi gua itu harusnya dia di atas 25.000. Oke. Karena kalau dia harganya udah di 25.000 ke atas, dia bisa masuk MSCI. Gitu. Jadi tanggung. Sekarang udah 17.000. Tanggung nih, tinggal dikit lagi. Paling modalnya mungkin berapa ratus miliar, naik harga 25.000 itu, dia bisa masuk MSCI. Gitu. Jadi udah setengah jalan. Gitu. Iya. Jadi menurut gua sayang kalau keluar sekarang. Jadi gua masih hold. Gitu. Bahkan sekarang anak perusahaannya kan juga listing tuh CBDK. Itu gua juga beli juga. Oh, oke. Mungkin minggu depan depan listing. I see. Minggu depan listing. Dan mungkin teman-teman di sini yang dari tadi nontonin banyak yang kalau fans-fans Ko Andri itu pertanyaannya cuma satu ya, mewakili semua fansnya itu pertanyaan selalu cuma satu. Apa the next Pani kok? The next Pani ya. Menurut gue CBDK aja bakal beggar sih. Tapi kan orang nggak bisa dapat di awal. Nggak bisa dapat banyak, betul, betul. Problemnya nggak bisa dapat banyak. CBDK bakal naik. Kalau misalnya kayak yang IPO lagi Ratu bisa naik. Sebenarnya yang naik ini harus under value. Under value. Sebenarnya ada juga satu saham bro ya, yang gua juga masuk. Juga ini next Pani, cuman kalau gua ngomong kan nanti rame. Oh iya. Gitu. Ya udah ntar pip gitu ya. Iya. Pokoknya depannya P. Ya. Wih, P. Oke. Depannya P. Pani lagi mungkin berarti ya. Oke. Nah, jadi nah ini tadi kan kita ngomong yang bagus-bagusnya nih kok. Ini coba kita bahas yang gak bagusnya gitu ya. Apakah pernah ada kejadian lu udah pede banget dengan satu saham dan ternyata analisa narasinya itu salah atau let's say lu nebak si ownernya mau begini ternyata dianya malah begitu sehingga hancur. Pernah? Beberapa kali pernah. Dan itu apakah manajemen modalnya itu gimana kok? Karena kan dari pandangan gua nih, cara main lu itu bisa menyebabkan win yang gede banget, juga bisa menyebabkan loss yang gede banget. Betul. Bagaimana lu membatasi itu? Buru-buru cut kalau gua batasinnya. Jadi gagal gua itu sebenarnya gagalnya gua itu bukan salah di gua, salah di ownernya bro. Begitu gue lihat ownernya red flag, disitulah gue cut. Jadi kayak kalau yang lalu-lalu BBYB itu gue pernah juga BBYB itu diakuisisi jadi Bank Neo. Nah itu along the way saham gue melihat ownernya kayaknya kurang likuiditas uangnya kurang. Jadi ya gue udah untung gue buru-buru cut, gue jual. Begitu dia udah untung dia balik arah gue cut, gue jual, gue untung. BNBA juga sama. Begitu dia gue masuk karena dengar isu mau diakuisisi Shopee, gue masuk, sahamnya udah naik tinggi, tiba-tiba gue denger Shopee-nya batal, gagal, gue di situ buru-buru juga jual. Tapi jualnya juga untung. Oke. Udah gitu, begitu gue jual untung, sahamnya turun terus, crash. Keluar berita lagi, BNBA itu, ini BNBA ya, BNBA mau diakuisisi Shopee, udah gitu BNBA mau dikasih Ajaib. Nah di situ gue masuk lagi, pas dia diakuisisi Ajaib gue masuk lagi, tapi gue lihat kayaknya Ajaib nggak punya power buat akuisisi full. Di situ gue jual lagi, Nah itu juga gue jual untung. Oke. Gitu bro. Nah itu menurut gue akuisisi yang gagal. Jadi ibarat apa ya? Dia mau ambil induknya tapi batal, gagal karena kurang gitu loh. Gak bisa akuisisi full. Nah kalau di tahun lalu ada yang gagal juga menurut gua di Carwe.
Saham Carway itu dia diakuisisi jadi dia perusahaan pelayaran bro. Perusahaan ini diakuisisi sama Meratus. Gue tuh udah tahu saham itu dari harga 200-an. Oke. Karena ada berita dia di backdoor listing dia mau diakuisisi. Terus gue lihat Meratus itu ownernya oke. Dia salah satu pelayaran yang besar di Indonesia. Berarti dari segi fundamental oke dong. Disitulah gue masuk bro. Oke. Sahamnya naik. Tiba-tiba ownernya nggak jelas. Gak jelas ini apa tuh? Dia kan ekuitasnya negatif nih. Harusnya dia tuh buru-buru injek aset dengan adain right issue. Right issue injek aset. Nah tapi ownernya itu nggak injek aset. Gue cari informasi nih kemana-mana ya. Kemana-mana gue cari. Ternyata memang ownernya itu nggak ada plan buat injek aset. Belum ada. Saat ini belum ada. Disitulah sahamnya kan ada turun ya. Turun ARB. Disitu gue cut bro. Terus ada juga berita bahwa akuisisinya. Dia waktu itu rencananya tuh si Meratus tuh joinan sama Dubai. AD Ports Dubai. Mereka tuh mau bikin konsorsium bareng. Tapi ternyata si Dubainya ini gak batal. Join. Gitu. Iya. Batal akuisisi si Meratus gitu. Jadi di situ gue jual. Jadi pada saat itu jualnya itu masih jual untung? Jual untung. Jual untung. Tapi tertingginya gue sempat untung. Gue modalnya 40M sampai uang itu jadi 130M bro. Gue cuma berhasil jual itu jadi 70M. Jadi cuma untung 30M. Ya itu lumayan dalam sih kalau misalnya kita bilang dari dalam, peak ya. Dalam. Hilang, berarti gue hilang 70M. Dalam 2 minggu bro. Dalam 2 minggu. Gue dalam 2 minggu hilang 70M. Kalau ditanya stres gak? Stres bro. Pada saat itu? Stres bro. Jadi saat ARB itu gue sehari hilang 3 Ferrari. Bayangin 140% kan. 140 miliar kan. Turun 10% kan. 14 miliar sehari bro. 3 Ferrari. Satu hari bro hilang 3 dan itu terus lagi besoknya lanjut lagi RB terus ya begitu. Sampai tiba-tiba ada bid ada orang ngebid gede ya dari waktu itu dari Semesta Sekuritas. Di situ gue jual semua full. Gitu. Jadi gue exit. Tapi begitu gue exit sahamnya balik lagi naik. Tapi sekarang turun lagi. Iya. Gitu. Tapi gue udah exit. Begitu naik lagi gue juga nggak beli lagi. Gitu. Jadi benar-benar naik turun itu market gitu bukan karena gue. Jadi pas gue beli gue jual kan di 3.300an ya bro. Sahamnya naik lagi ke 7.000. Ke 6.500 ya. 6.500 7.000. Tapi gue udah nggak masuk di sana. Iya. Gitu loh. Dan ini itu salah satu yang gagal ya menurut gue. Salah satu yang gagal. Gagalnya itu bukan karena guanya, gagal karena ownernya. Ownernya itu nggak jelas bro. Gak jelas dia maunya apa gitu loh. Ibarat kata mungkin lu liatnya kesel dan lu pengennya ini gue bisa telepon orangnya aja gak sih gue ajarin ini supaya untung gitu loh. Bahkan gue sampai ke LinkedIn-nya gue chat bro. Salah satu reaksi lu harusnya tuh begini tapi gak dibales. Jadinya lu yang ngajarin gitu. Iya gue yang ngajarin. Lu harusnya bisa unlock value-nya dengan begini gitu loh. Cuman ya gue merasa manajemennya gak jelas. Gue merasa udah red flag gue jual. Jadi gue tuh bener-bener lihat ownernya banget bro. Selama ownernya ini sesuai sesuai yang gue mau, ya gue hold terus. Tapi begitu gue lihat owner ini red flag, sama lah kayak kita bisnis real lah. Gue selalu kayak bisnis real ya. Kalau kita partneran kayak kita udah gak nyaman, ya udah mendingan kita pisah gitu loh. Tapi selama kita nyaman ya kita jalan bareng terus. Kalau kita udah merasa gak nyaman, udah kita pisah. Nah sama ini gue merasa, aduh kayaknya lu udah red flag banget nih gitu loh. Udah kagak jelas, terus bahkan ownernya jualan bro di atas. Di 6.500 itu ownernya jualan. Itu kalau misalnya untuk teman-teman di sini yang nggak paham, cara melihat owner jualan itu dari mana kok? Jadi brokernya si ownernya ini kan pakai broker CC ya. Kode brokernya CC. Iya. Nah CC ini jualan, lalu keluar di keterbukaan informasi bahwa porsi sahamnya berkurang. Porsi saham ownernya berkurang. Itu. Lalu di 3.000 ownernya juga keluar lagi. Nah ini menurut gue red flag banget. Lu harusnya beliin barang lu dong. Jadi gue yakin ini malah jualan bro. Contohnya di Pani aja ownernya di 5.000 aja beli. Ini malah jualan. Nah ini red flag. Gitu loh.
Iya. Nah red flag ini ya udah lu harus cut gitu loh. Kalau lu nggak berani cut, lu ruginya dalam. Nah kebanyakan orang retail itu dia nggak berani, dia cuma mau untungnya doang. Dia nggak mau rugi bro. Iya. Gitu. Nah ini gue cut. Sebelumnya juga ada Goto gue juga cut. Gitu. Bukalapak gue cut. Pokoknya kalau gue udah ada red flag gue cut bro. Jadi gue mainnya cepet bener-bener. Masih oke gue jalan terus. Lu nggak oke gue cut. Gitu. Berarti ntar kalau misalnya Pani turun mungkin lu coba email Pak Aguan juga ya? Enggak sih, enggak bro. Ya? Kalau Pani gue tidurnya tenang sih bro. Tidurnya tenang? Iya. Dari 19.000 dia turun ke 16.000 gue juga tenang. Okay. Waktu itu dia dari 16.000 dia turun ke 13.000 juga gue tenang. Tapi kalau misalnya ini amit-amit nih ya, misalnya aja nih. Berarti kalau Pani tiba-tiba kejadian ARB berjilid, lu sehari bakal hilang lebih dari 3 Ferrari dong ini kok. Iya, betul. Wow. Tapi menurut gua Pani nggak mungkin lah ARB sampai berjilid. Kalau misalnya dia main ARB berjilid ya pasti semua orang jual, termasuk gua mungkin jual. Tapi menurut gua nggak, karena kepentingan itu kan masih jauh. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, kepentingan ini ada topik terakhir nih yang mau gua bahas nih, menurut gua sekarang kan apa ya? Ilmu mencari kepentingan owner itu kan sudah lumayan bisa dibilang populer lah. Mungkin orang dulu dari nggak tahu sekarang jadi tahu ya. Yes. Tapi gue sebagai apa ya yang punya narasi gitu. Let's say gue ownernya. Tentunya gue nggak pengen diikutin sama retail kecil-kecil gitu loh. Misalnya gue sebagai owner, gue mau bawa sendiri nih saham gue, let's say Pani ke 25.000 supaya bisa MSCI. Yes. Kan gue bawa sendiri tuh. Gue gak pengen dong misalnya, ini ada yang masuk 100 juta, ada yang masuk 200 juta, ngekorin gue gitu. Menurut Ko Andri, apakah kalau misalnya nanti ilmu ini dipraktekin makin banyak orang, ilmunya tetap akan relevan gak? Sebenarnya walaupun dia narik ke MSCI gitu ya bro, dia kan juga tetap perlu likuiditas harian kan. Okay. Kan ada syaratnya kan kalau dia mau masuk MSCI, dia harus kalau gak salah transaksi harian harus berapa puluh M gitu bro. Nah jadi sebenarnya retail ini juga ya ngebantu lah jual beli. Kalau enggak tadinya dia harus manipulasi dong. Dia harus. Contoh kan ada saham yang sepi kayak DSSA gitu ya. Nah itu sebenarnya juga sama kan, dia akhirnya jual beli sendiri. Buat menuhi transaksi hariannya gitu loh. Nah sebenarnya dari sisi emiten mungkin terbantunya dari sana aja gitu. Okay. Mungkin kekurangannya ya kalau misalnya emitennya mau naikin ya jadi powernya kalau ada orang yang pegang banyak kan dia bisa sewaktu-waktu jualan gitu ya. Jeleknya di sana sih yang memang plus minus lah. Oke. Gitu. Plus minus. I see. Berarti sekarang itu POV-nya itu adalah dari sebenarnya dari si ownernya itu juga gak masalah gitu loh kalau misalnya ada transaksi dari si ownernya gede banget lah, konglo banget, dia sampai ngelihat kita ini biarin aja lah gitu loh. Oke, tapi menurut Ko Andri apakah owner dari Pani itu sudah menyadari adanya Ko Andri? Menyadari harusnya menyadari. Harusnya karena kalau gua datang aja Korseknya udah tahu gua gitu. Udah kenal. Nih Andri, saya tahu gitu loh. Kamu salah satu retail besar lah di sini, dia tahu gitu. Iya. Dan tahu. Kalau misalnya ada yang bilang nih, Ko Andri ini dalam tanda kutip influencer yang ngepom-pomin si Pani. Apa pendapat Ko Andri? Sebenarnya nggak juga ya. Kalau misalnya pom-pom itu kan gua harus naikin terus gua harus buang. Sedangkan gua nggak buang-buang bro. Oke. Bahkan gue beli terus. Di 10.000 gue beli. Di 14.000 beli. Di 16.000 beli. Bahkan di 19.000 aja gue beli bro. Gue beli di pucuk 19.000. Terus malah turun ke 17.000 kan. Itu bahkan gue rugi. Itu gue di 19.000 gue beli ada kali 10 miliaran bro. Gitu. Jadi kalau pom-pom itu harusnya dia pump terus dia dump. Kalau gue ngomong bagus tapi gue beli terus juga gitu loh. Bahkan orang-orang yang diuntungkan dari gue beli. Gitu. Jadi menurut gue nggak. Jadi contohnya misalnya kayak gue naik Mercy nih. Terus gue bilang ke temen-temen di sini, cobain naik Mercy deh. Mercy itu enak gitu loh. Bagus, nyaman banget. Safety-nya juga bagus gitu. Bukan berarti gue mau jualan Mercy-nya.
Iya, Gue iya, bilang iya. karena memang Mercy ini bagus karena gue juga naik Mercy gitu loh. Nah, seperti itulah menurut gue. Jadi gue punya Pani, gue beliin terus, gue merasa ini saham ini bagus naik terus gitu. Gue nggak jualan, gue nggak ada intensi untuk jualan gitu loh. Dan Bahkan teman-teman gue udah jualan bro. oh gitu. Iya, gue yang kasih tahu dia udah jualan, dia udah untung. Gue yang belum keluar, gue malah beli terus gitu loh. Oke. Tuh. Tapi nah ini tadi kan kita ngomongin si owner. Ini gue mau balikin ke Ko Andri nih. Dengan keuntungan dari Pani yang sudah begitu besar. Sebenarnya kan kalau misalnya Ko Andri mau apa ya? Di bawah radar aja gitu loh, kayak macam ya udah trading sendiri, beli sendiri, jual sendiri. Itu kan cuannya itu udah lebih dari cukup lah. Yes. Kenapa mau sharing ilmu seperti ini ke lebih banyak orang gitu loh? Nah sebenarnya gue ada beberapa saham-saham yang kecil-kecil itu bro, itu gue trading sendiri. Gue nggak kasih tahu orang. Gue cuman kasih tahu orang yang saham yang menurut gue aman, buat pegang. Kayak contohnya Pani, itu kan menurut gue aman ya. Jadi tadi pertanyaan lu juga bagus sih, yang lu bilang apakah ownernya nggak risih? Kalau mungkin kalau saham-saham yang gede ya, ownernya mungkin nggak risih ya, karena kan ada corporate action juga gitu loh. Iya. Tapi mungkin kalau owner emiten-emiten yang kecil mungkin ada yang risih kalau lu masuknya gede. Jadi lu harus lihat emitennya juga sih, karena setiap emiten tuh case by case-nya tuh beda-beda gitu loh bro. I see. Gitu. Nah terus kalau tadi trading gitu ya, kalau gua trading tuh saham-saham yang kecil-kecil tuh gua nggak kasih tahu orang-orang. Jadi kayak sekarang gini, kayak kemarin atau hari ini gue juga ada trading gitu bro. Gitu. Bahkan gue juga ada orang, ada dealer, dia bisa bantuin jual beliin buat gue gitu bro. Jadi walaupun gue podcast di sini, saham gue tetap jual beli gitu bro. Iya. Tetap aktif gitu. Dan nah itu gue nggak kasih tahu orang. Karena apa? Karena bahaya lah. Kalau nanti gue jual, mereka nanti kenapa. Kalau gue beli, mereka juga kenapa gitu. Itu gue nggak kasih tahu. Jadi yang gue kasih tahu ke orang, yang gue edukasi itu menurut gue itu saham yang benar-benar aman buat lu invest long term gitu loh. Oke. Makanya biasa selalu ngomongnya Pani lagi. Karena menurut gue Pani itu aman gitu loh. Karena ownernya aja beliin terus. Oke. Gitu, jadi aman. Dan akhirnya dari yang setelah lu ajarin ini ya, sekarang gue lihat karena balik lagi gue kan udah main saham dari 2017. Yes. Gue nggak pernah dengar istilah backdoor listing sampai lu sebutin loh. Karena mungkin ya gue nggak mendalami juga ya. Tapi sekarang bahkan media-media saham itu udah banyak yang membahas, oh ini Backdoor loh calon-calon saham yang bakal backdoor listing. Dan akhirnya kan sebenarnya mungkin banyak dari saham-saham itu adalah target dari lu sendiri nih kok. Tapi karena lu ajarin orang, jadi lu juga rame. jadi susah masuk kan? Iya, jadi susah masuk. Jadi Karena keburu naik duluan. Keburu naik dan biasanya yang gue lihat dari rata-rata saham backdoor listing akhir-akhir nih yang gue lihat ya, itu arahnya kagak ngasih masuk. Lu nggak bisa masuk kan? Iya. Itu lu risih nggak kalau dari lu sendiri? Dari gua risih nggak? Maksudnya apakah lu kepikiran, ini harusnya kagak usah gua ajarin nih kungfu gua yang kadang ini gua nih. ada berpikir seperti itu sih kadang. Okay. Tapi overall ya masih oke lah, masih ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Tapi gue masih tetap bisa masuk sih bro, tetap bisa masuk. Gue bikin orderan paling pagi, jadi gue bisa antrian lebih dulu, ya gue tetap bisa masuk sih. Walaupun mungkin tadinya gue bisa masuk lebih banyak, sekarang jadi porsinya jadi lebih dikit gitu, tapi masih bisa masuk sih. Tapi memang kadang gue berpikir seperti itu, kadang apa? Kayaknya nggak worth it gitu ya ngajarin orang dapatnya segini doang, tapi mereka untungnya, karena member-member gue kalau yang untungnya bener-bener gede bro. Yang paling gede itu berapa kok? Ada yang gue kemarin ketemu 10 juta jadi 1,2 eman ya. 10 juta bro. Itu all in Pani itu? Dia ikutin gue dari Arto BBHI Pani. Oke. Terus ada juga yang dari 300 juta ibu-ibu cuman jualan kue, ibu rumah tangga. Itu jadi hampir 4M. Wow. Dalam 2 tahun bro. Bahkan ada yang kalau nggak salah kemarin di kelas lu juga cerita ada yang sampai beli Ferrari. Beli Ferrari, nah bener. Itu temen gua dia pas COVID jual perhiasan ya. Mungkin senilai berapa ratus juta ya, 300-an jutaan gitu ya bro. Sekarang duitnya puluhan miliar sampai beli Ferrari. Wow. Gitu. Supaya kembaran sama lu? Supaya supaya kembaran gitu. Iya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut kelasnya Ko Andri, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi karena
kita ada promo khusus untuk kalian. Thank you. Jadi ya memang bisa gitu, bisa. Cuman ya memang harus sabar kali ya. Nah kebanyakan yang berhasil tuh yang sabar. Yang gagal itu yang nggak sabar. Kedua itu yang berhasil dia berani cut kalau salah. Oke. Yang gagal itu yang dia kalau udah salah dia tetap ngotot mau dia balik. Orang itu ada masa denial bro. Yeah. Udah salah dia berusaha benerin kalau dia nggak salah gitu loh. Nah itu lu nggak boleh di saham. Lu udah salah lu harus admit lu salah ya. Lu cut loss itu uang sekolah lu. Lu harus bayar uang sekolah lu. Uang sekolah itu mahal. Yeah. Sama kayak dari gue bisnis kan gue dulu banyak gagal kan bro. Ya gue tahu itu memang mahal. Rugi itu mahal. Rugi itu sakit. Tapi itu uang sekolah yang lu harus bayar. Gitu. No pain no gain bro. Gitu. Ini emang kayaknya pesan dari orang-orang sukses itu lumayan mirip-mirip ya. Soalnya kemarin kok Andrew kan duduk di sini juga kan. Dia juga ya. Dia juga bilang kalau orang itu jangan melihat kegagalan itu sebagai hukuman, tapi lebih sebagai uang sekolah yang lu bayar. Bro. Betul. Gue dari bisnis tuh dulu awal-awal bisnis alat berat itu kan bisnis pertama gue ya bro. Sama kan itu gue baru jalan mungkin 2,5 tahun terus akhirnya gagal endingnya. Itu juga gue stres bro, stres banget. Cuman akhirnya lu jalan di bisnis kedua, akhirnya lu merasa kegagalan itu is part of the game bro. Gak mungkin lah misalnya kita main bola ya, kita main bola jago banget nih udah latihan. Gak mungkin kita gak pernah kalah bro. Pasti ada kalahnya kan, sama lah misalnya main badminton. Gak mungkin kita main selalu menang kan. Pasti ada lagi yang lebih jago dari kita bisa kalah atau kita lagi gak fit gitu ya. Di bisnis juga sama, sejago-jago kita berbisnis, pasti kita ada rugi ada ketipu. Sejago-jagonya kita investasi, pasti bisa juga salah. Salahnya kadang bukan dari kita analisanya udah bener nih. Kadang dari sisi owner. Atau mungkin kayak faktor yang tiba-tiba market lagi jelek, makro yang nggak tertebak gitu. Gitu. Jadi tetap lu bisa salah dan lu bisa rugi. Gitu. Kalau di olahraga ya lu kalah gamenya. Kalau di main game ya lu kalah main gamenya, mati karakternya. Kalau di bisnis ya lu rugi. Kalau di investasi ya lu rugi. Jadi it's part of the game gitu loh. Ya itu uang sekolah yang lu harus bayar. Lu udah salah ya lu harus cut, lu harus ya move on ke emiten lain. Cuman kebanyakan orang tuh ada faktor denial. Udah salah dia merasa enggak nih bener kok, nih one day jadi sesuatu gitu. Dan yang paling parah itu udah rugi, ngejernya itu mau maksain supaya balik dari saham itu gitu. Betul, nggak bisa bro. Kayak misalnya dia udah beli saham apa, misalnya saham apalah yang jelek ya, udah turun. Terus juga one day nanti dia balik lagi ke semula baru gue mau exit. Itu susah bro, lama, akhirnya lu buang waktu. Iya. Mendingan udah lu turun 10% berapa persen lu cut, udah gitu lu move saham yang mana yang kira-kira bisa multi bagger gitu. I see. Nah ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih Ko. Kalau dari Ko Andri sendiri pernah menyangka nggak sih kalau misalnya bisa sampai di titik ini dan dari saham dan dalam rentang waktu yang enggak seperti ini? Nggak nyangka bro. Enggak. Berarti ini udah di luar ekspektasi diri sendiri di juga? luar ekspektasi. Jadi pas COVID 2020 bro, gue kan cuma punya uang 1M ya bro. Gue itu bikin grup namanya Millionaire Investor, grup WhatsApp. Ini isinya teman-teman ngobrolin saham isinya. Kenapa namanya Millionaire Investor tuh artinya yuk kita sama-sama goal kita tuh punya $1 juta yuk 15M. Dari saham gitu loh. Kita trading, terserah mau trading, mau investing, semoga kita semua dalam berapa tahun ke depan kita dalam 5 tahun ke depan lah punya $1 juta. Ternyata gue dalam 1 tahun doang bro. 1M 500 juta tahun depannya udah $1 juta bro. Cepet banget gitu loh. Kalau nggak salah tahun depannya tahun depannya udah jadi $1 juta bro, bener. Cuma butuh 1 tahun karena dulu yang gue invest Arto naik, udah gitu gue trading juga untung terus pakai trading limit gitu loh. Jadi gue nggak nyangka. Nah udah gitu, contohnya misalnya di saham Arto ya, Arto tuh dulu gue bilang seandainya Arto kalau naik ke 8.000 gue kaya banget. Waktu itu gue pegang harganya 400 bro. Iya. Kalau 8.000 kayak ternyata 19.000. Nah terus udah gitu sama juga BBHI. Waktu itu gue pegang di harga average-nya 900 ya. Ini kalau naik ke 3.000 aja kita udah kaya banget loh. Naiknya totalnya 10.000 bro. Iya, mungkin sama juga kayak target Pani yang lu ceritain tadi ya. Sama. Pani itu
Gua di 2023 ya bro, target gua itu seandainya Pani naik ke 2000, 3000 aja gua seneng bro. Totalnya 5.000 bro, 2 kali lipatnya, lebih gede lagi dari 800 perak naik ke 5.000. Nah terus tahun lalu target Pani gua tuh paling 8.000 deh, paling tinggi 10.000 aja deh. Kalau 10.000 gua udah kaya banget deh, gua bilang udah double duit gua. Totalnya 17.000 kan bro. Iya. Gitu loh. Berarti emang standar. Jadi selalu over target. Berarti standar lu berapa, targetnya itu 2 kali lipat dari itu ya? Selalu gitu loh. Termasuk Keren, sama juga yang di Carway itu juga ya bro ya. Gue juga tadinya pas masuk gue di 200 di 1000-an, gue target gue juga paling ke 5.000 lah. Total kan 7.000. Tapi akhirnya gue balik juga jual cuman di 3.000-an sih. 3.300. Cuman ini kalau Carway ini problemnya di ownernya sih. Di ownernya. Mana tahu ada, siapa tahu ya ownernya lagi memantau Ko Andri, itu boleh dibales chat di LinkedIn-nya. Nah ini jadi sekarang target kedepannya apa nih Ko? Setelah maksudnya dari 1M ke mungkin dan sekarang ratusan M. Capital yang dimainkan di saham, diinvestkan di saham, apalagi target kedepannya? Kalau target kan gue ke depan cuman high score aja sih bro. Ngejar high score aja udah? High score aja. Jadi sebenarnya kalau lu udah hit 10M aja lu sebenarnya udah financial freedom. Lebih dari itu sebenarnya cuman high score aja gitu. Cuman lu mau mengalahkan lu tahun lalu gitu loh. Kan gak enak lah tahun lalu misalnya uang kita 10M. Terus tahun ini uang kita 10M juga. Tahun depan uang kita 10M kan gak enak, kayak ibarat kita jalan di tempat gitu loh. Kayak kita treadmill. Ya kalau gue mengalahkan skor tahun lalu lah. Kalau misalnya tahun lalu 10 jadi 20 jadi 40 jadi 80 ya seperti itu. Jadi kalau gue sekarang udah ratusan ya gue ngalahin skor tahun lalu aja gitu bro. Kira-kira apa project dari Ko Andri ke depannya? Apakah maksudnya kan kita itu kalau misalnya fokus ke let's say memang fokus ke saham ngejar high score gitu ya. Tapi kan suatu hari pasti pengen punya kayak project lain lagi atau mungkin merasa dalam tanda kutip capital gain dari hanya investasi saham saja mungkin sudah tidak cukup lagi. Misalnya merasa di tahun lalu gue bisa 300%. Di tahun ini gue gak mau 300% doang, gue mau 500% misalnya. Dan itu udah gak bisa dari saham lagi. Ada gak kayak betul sih project yang lu ngomong betul ya. Karena makin gede uang lu ya, akhirnya makin lu berat. makin pelan bro. Makin pelan karena lu gak bisa masuknya full lagi. Kalau dulu kan gue selalu masuk full ya, 1 terus jadi berapa, masuk berapa jadi berapa. Sekarang tuh gak bisa bro. Kayak contohnya misalnya gue dapat saham yang backdoor listing. Gue cuma bisa masuk mungkin 20, 40 gitu loh. Gak bisa full power lagi gitu loh. Jadi makin lama tuh pertumbuhan gue makin pelan ya. Makanya itu kenapa Pak Lo Keng Hong itu setahun itu cuma 20%. Karena uangnya udah besar sekali bro. Jadi susah pertumbuhannya. Nah jadi kalau gue sih goal gue mungkin gue pengen ke edukasi sih ya. Pengen kedepannya mungkin kalau bisa ya bangun sekolah sih. Sekolah saham atau iya sekolah apa aja lah, universitas lah. Berarti nggak cuman berhenti di pembahasan mengenai saham, tapi benar-benar universitas pada umumnya gitu. Yes, kalau bisa, kalau misalnya memungkinkan ya. Kenapa tapi universitas sementara sih ya memang karena emang gue udah di bidang, karena gue mau bidang tuh yang mirip-mirip bro. Kan gue di saham, terus gue juga udah ada edukasi saham. Mungkin edukasi saham ini pengembangan selanjutnya apa ya? Mungkin sekolah atau universitas lah, mungkin ke arah sana ya. Kalau portfolio saham sih ya tinggal dikembangin terus aja gitu loh. I see. Seperti itu. Apa satu kalau misalnya? Tapi gue seneng juga bro. Gue lihat teman-teman gue banyak yang kaya, yang sukses tuh seneng juga bro. Jadi gue gak kaya sendiri gitu. Jadi rame-rame gitu. Kita semua banyak yang sukses tuh seneng bro. Iya karena kalau apa ya. Jadi gue ini mungkin pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya let's say lu berkembang. Dan temen lu gak ngikut. Lu bakal kehabisan topik. Yes, gak relate bro. Even though lu tetap mau berteman dengan mereka. Tapi ya somehow gak nyambung aja gitu loh. Betul. Jadi kayak mending ketika naik bareng-bareng jadinya tetap seru gitu. Betul. Daripada naik sendiri duitnya banyak tapi
mau ngomong Betul. dengan si A, dianya kagak relate. Ngomongannya juga nyambung. Iya, ntar lu cerita growth saham lu dikira sombong. Iya, gitu loh. betul. Nah, karena makanya di Stockwise ini kan gue juga ada komunitas. Jadi komunitas ini juga ini bro, seru lah gitu. Yes. Memang seru sih, gue juga salah satu member yang tiap pagi, bacain orang aja ya. Bacain orang. Ini ya. Oh, kok Andre hari ini nggak ada posting. Oke, tutup lagi. Berarti masih aman. Iya. Dan katakan nih kok, misalnya bisa balik ke zaman kok Andre pada saat masih masih ini deh, masih baru gagal di bisnis. Bisa balik ke sana dengan pengetahuan sekarang. Apa yang mau lu ajarkan pada si Andre pada saat itu? Gua berharap waktu itu gue bisa invest saham earlier sih, lebih cepat gitu loh. Karena di saham itu if you start early, you success early gitu loh. Kalau lu mulainya duluan ya lu suksesnya lebih dulu gitu loh. Karena sekarang kan gue juga udah 30 ya bro ya. Gue merasa itu waktu itu yang paling penting gitu loh bro. Seandainya gue bisa balik ke masa lalu, terus gue bisa sukses lebih cepat, kan gue bisa enjoy semua ini kan lebih cepat gitu loh. Jadi misalnya gue bisa beli Ferrarinya jadi lebih cepet. Kayak misalnya kita lihat Bro Timothy gitu ya. Kan dia gila umur 24 udah naik McLaren gitu, McLaren Senna gitu kan luar biasa lah bro. Kalau gue baru nikmatin kan sebenarnya di 30-an. Tuh, gue baru naik Ferrari gini kan baru di 30-an lah bro. Iya. Paling enak sebenarnya jadi kayak Timothy gitu. Muda, duitnya banyak, udah enjoy semuanya gitu loh bro. Tapi pas dia masih muda gitu loh. Iya. Kalau gue di 20-an gue masih struggling. Jujur gue masih struggling bro. Gue baru enjoy di 30-an inilah. Keren. Gitu. Nah mungkin satu pesan penutup nih kok buat teman-teman yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Ini durasinya mungkin juga udah 1 jam lebih nih. Apa satu pesan buat mereka yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir? Menurut gue fokus dan tekun aja ya. Terus jangan takut salah sih. Jangan takut salah. Karena ya memang bener kegagalan itu kunci keberhasilan bro. Itu keberhasilan yang tertunda gitu loh. Contohnya gue masuk saham gak langsung untung dulu. 1M ini kan jadi 500 juta dulu. 500 juta ini tapi karena lu tekun, lu pelajarin terus akhirnya lu jadi gitu bro. Sama lah lu dulu gue juga di bisnis ya. Bisnis itu gue mulai gak langsung untung dulu. Rugi baru endingnya impor ekspor gue meledak gitu loh. Jadi sama lah di bidang apapun lu tuh jangan baru perang sekali kalah lu nyerah gitu loh. Jadi misalnya yang baru mulai invest saham baru rugi sekali udah nyerah. Kalau gue nyerah gue nggak ada di sini bro. Jadi emang lu harus tekun gitu loh. Kalau rugi ya emang tuh uang sekolah yang lu harus bayar gitu loh. Ibarat kata kalau ketika 1M awal jadi 500 juta dan lu oke deh gue trauma gue lanjut terus begitu bokap gue waktu itu katain gue bokap gue tuh anti saham bro. Walaupun dia punya 2 perusahaan publik, dia bilang lu kalau mau lu bikin perusahaan lu publik, bukan lu yang invest. Gitu loh. Cuman gue gak dengerin dia. Kalau gue dengerin dia gue masih miskin bro. Untungnya gue gak dengerin bro. Gue tetap gue fokus aja gue invest. Jadi juga gitu loh. Nah waktu itu bokap gue juga gak setuju gue invest saham bro. Dia bilang lu invest tuh lu males. Lu cuma taruh uang doang di perusahaan orang. Lu harus bikin perusahaan sendiri gitu loh. Ya memang ada benernya sih. Ada benernya tapi ya satu COVID bro, gue mau bikin perusahaan apa gitu loh. Iya. Ya kan. Jadi ya gue invest gitu loh. Keren. Nah, berarti kuncinya itu teman-teman fokus dan tekun pastinya jangan takut mudah gagal menyerah dan jangan takut gagal. Thank you banget kok udah hadir di podcast gua. Thank you juga teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk nontonin podcast dengan tamu-tamu sekeren Ko Andre.